Oke guys, ketemu lagi sama gua Sebastian di unboxing mainan. Jadi kali ini gua nggak akan ngebahas satu extra figures baru, tapi ngebahas Ultraman Zero lagi karena ternyata dia sekarang lagi ngerayain ulang tahunnya yang ke-10. Itu nggak kerasa banget dan udah banyak banget development dari si Ultraman Zero ini, dimana dia kan bisa dibilang sekarang jadi Ultraman yang paling terkenal ya di antara Ultraman yang lain gitu. Makanya sering banget muncul di serian-serian Ultraman yang lain. Selain itu, gue juga ngebahas dari sisi figuarnya juga, karena dari video-video gue yang sebelumnya mengenai Ultraman Zero ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang udah nonton mengenai ini harganya berapa, belinya di mana gitu. Nah, jadi gue akan mulai dari SF figuarnya dulu ya, sambil cerita-cerita juga mengenai siapa sih Ultraman Zero ini dan perjalanan 10 tahunnya ini kayak apa. Oke, jadi gue sambil menjawab pertanyaan juga ya, kira-kira ini belinya di mana? Gue belinya via Tokopedia. Terus harganya berapa? Kisaran harganya mungkin sekarang ini dia antara 650.000 sampai ada juga toko-toko yang gue lihat nawarin sampai 1 juta. Itu teman ya, pinter-pinter gimana teman-teman nyarinya aja sih. Toko mana yang paling murah hanya. Dan beberapa juga sempat nge-DM gue atau message gue dan bilang bahwa ini ada kok yang harganya di bawah segitu gitu. Well, pesan gue, kalian bebas sebenarnya menentukan mau beli dari toko yang mana, mau pilih produk yang mana. Cuman misalnya ingin mendapatkan produk yang asli, pastiin aja ketika teman-teman beli, tanya ke sellernya. Ada ini yang perlu diperhatikan. Satu, logo hologram dari Tamashii Nation, logo Tamashii Nation-nya, sama logo Bandai-nya. Logo Bandai-nya ini juga harus biru. Gitu. Jadi kalau nggak ada ketiga elemen ini, better atau lebih baik coba dicek sekali lagi. Itu jangan sampai teman-teman misalnya emang pengen beli produk yang ori, tapi malah beli produk yang ternyata KW super lah katanya. Gitu. Lalu nih dari segi box belakangnya, sama ini dari segi pinggirnya sendiri gitu. Jadi ini pastiin sih 3 elemen ini ada. Nah, oke, jadi kadang-kadang ada seller-seller juga yang berusaha untuk menutupi si 3 logo ini gitu Pak, entah pakai kartu nama, entah pakai stiker, entah pakai logo store-nya sendiri gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu, tanya baik-baik, tanya benar-benar gitu, jangan selalu percaya bahwa harga yang miring itu karena diskon juga gitu. Tapi jangan bilang atau jangan terlalu percaya juga ketika harganya tinggi dan dibilang barangnya rare ya, karena ada kategori-kategori tertentu dari barang-barang yang rare atau sebutannya Pi Bandai, teman. Kalau ini sih enggak gitu. Kalau kita lihat unboxingnya juga, pastiin ketika teman-teman beli pasti ada yang namanya 1, 2, 3, 4, 5 pasang tangan, 1 tangan tambahan, 1 lengan kiri tambahan, karena di sini dia udah pakai shield bar aja, udah karena gue udah unboxing udah gue ganti. Ini ketika kepalanya ketika si Ultra Eye-nya ini kebuka gitu. Jadi kan ada berapa macam ya, ada 1, 2, terus ini kalau digabung jadi tombak. Terus ini gue dapet tambahan nih, nggak tahu dari mana, kayaknya defect atau kelebihan, gue juga bingung kenapa dapatnya 3 biji. Mungkin itu 1 cadangan, tapi di yang lain enggak sih, dapatnya tetap 2. Nah itu ini. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat atau kita bahas lagi ya, siapa sih Ultraman Zero? Dia itu anaknya si Ultraman 7.
ibunya nggak tahu, cuman desas-desus katanya dia salah satu Ultraman scientist juga di Planet Ultra, dan dia agak nakal karena masih muda juga ya, jadi dia pengen nyuri yang namanya Plasma Spark, cuman keburu ketahuan sama bapaknya sehingga diasingkan sebelum dia berubah jadi jahat. Jadi dia keburu diasingkan dan dititipin ke murid bapaknya. Jadi bapaknya ini dulu sempat punya serian kan di tahun 60-an, terus dia muncul lagi sebagai salah satu kapten di serian Ultraman Leo. Jadi ketika Denma Boros sudah jadi kapten, ada alien datang ke bumi, Ultraman Leo lah yang datang juga, dan akhirnya Ultraman Leo jadi muridnya Ultra Seven. Sekarang Ultra Seven punya anak, dititipinlah ke Leo supaya Leo lah yang mendidik si ini. Jadi benar gitu. Kemunculan pertamanya di 2009, Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend the Movie, dan dialah yang jadi tokoh utamanya gitu. Nah, jadi Ultraman Zero ini adalah Ultraman pertama yang konsep warna badannya itu merah biru dari planet Ultra ya. Kalau yang merah biru dari tempat lain kan udah ada gitu, kayak Ultraman 3. Tapi kan dia kalau originnya gak berasal dari situ, katanya dia ancient dan udah lama ada di bumi. Di detailnya sendiri kita lihat ada, ini detailnya bagus sih itu ya, Tamashimation yang namanya juga. Pasti kita punya efek kilau di sini, di color timernya, di matanya sama di kepalanya karena dia kayak Ultra Seven tuh. Jadi satu lagi di sini juga nih efek kilaunya di Shield of Baraji-nya, jadi dia bisa berubah juga, punya Shield of Baraji di movie yang kedua tuh. Lucunya ini konsep pertama Ultraman Zero ya, Ultra Seven sorry. Jadi dia udah ada lama, jauh sebelum tahun 2009. Ultra Seven hampir bentuknya kayak gini, cuman warnanya basicnya merah semua, merah sama silver, nggak ada birunya, cuman baru dipakai sekarang konsepnya gitu, dan dijadiin anaknya Ultra Seven ya, bagus lah tuh. Di sini gue juga sambil cerita sambil coba gaya-gayanya ya beberapa, dan posein karena pengen ngetes juga, udah lama sambil ngetes juga sambil ngeliat juga, karena selama ini gue selalu naro dia di lemari, belum sempat dipajang, belum ada tempatnya juga, jadi sambil ngeliat kira-kira masih oke nggak nih, mudah-mudahan masih oke juga sih. Nah ini jadi salah satu posenya dia ya, bahwa karena dilatih sama Leo, jadi bentuk bela dirinya menurut gue sih bagus gitu. Jadi nggak kayak kalau seri Ultraman zaman dulu kan lebih ke gulat ya bentukannya. Tapi kalau di sini dari info yang gue baca, dia itu dilatih judo sama Kempo luar angkasa. Luar biasa, Space Kempo. Jadi dia salah satu Ultraman yang kuat dengan ilmu bela diri juga yang oke gitu, dan ini pasti pose awalnya dia gitu. Which kalau Tamashimation itu bisa kita posein macam-macam gitu. Coba kita posein sama bapaknya ya. Jadi ini bapak dan anak lagi pose. Jadi ya kalau dilihat kemiripannya di mana? Kemiripannya dia sama-sama punya Ice Slugger ini. Kalau Seven cuma satu, dia ada dua. Terus dia punya ini ya. Jadi Seven nurunin ini nih, semacam shieldnya gitu. Cuman bedanya waktu itu Seven nggak punya color timer, dia udah punya. Karena dia udah jadi member dari Ultra Garrison waktu itu. Cuman ya gara-gara itu insiden mau ngambil plasma spark, terus mungkin di DO kali ya. Makanya terus disuruh pergi ke planet lain, diasingkan istilahnya. Nah, gak selesai sampai tahun 2009 si
Ultraman Zero ini juga muncul lagi di movie 2010. Walaupun sebelumnya ada cerita-cerita cerita pendek gitu mengenai gimana akhirnya sampai dia bisa sampai ke movie 2010 itu, bahwa dia ngelawan klonnya dia sendiri yang dibikin sama alien. Terus udah gitu akhirnya ternyata ketemu lagi sama arch enemy-nya Ultraman Belial, nanti gua tunjukin. Dan di situ juga dia akhirnya dapetin Shield of Baraji ini nih, yang ini. Jadi kayak dapat kekuatan dari Ultraman Noah, sehingga dia bisa badannya bisa pakai shield gitu. Dan di movie itu pertama kali dia menempati yang namanya human host. Nah, karena si Ultraman Zero ini agak unik, kalau Ultraman yang lain hostnya cuma satu, dia mirip kayak, kalau kata gue kayak Sophie ya, karena Sophie juga punya beberapa human host gitu, walaupun gak terlalu diekspos, cuman dia punya beberapa human host tergantung dia lagi ada di galaksi mana atau lagi ada di planet mana gitu loh. Kalau pertama kali dia nempatin yang namanya si Ran dari planet Anu. Terus ada Ultraman Saga di tahun 2012, dia lagi yang main. Dia nempatin Nozomu Taiga. Terus terakhir di Ultraman Git, dia di tahun 2017 ya, dia human hostnya itu si Leito Igaguri gitu. Dan sepanjang tahun 2009 sampai 2019-2020 ini, gue ngeliat sih hampir di semua seri Ultra New Generation pasti ada dia gitu kan. Jadi kayaknya kurang aja gitu Ultraman atau seri Ultraman baru kalau nggak ada bumbunya dia, dan ternyata emang itu strategi yang cukup berhasil gitu. Kalau kita lihat lagi ternyata mungkin selama ini selalu mereka konsepnya bahwa oke, sekarang udah ada Ultraman yang baru, gimana caranya gitu. Ya udah, coba kita Ultra Seven deh punya anak, ternyata terkenal. Terus coba Ultraman Belial punya anak, ya lumayan lah gitu. Terus Ultraman Taro punya anak, Ultraman Taiga gitu, walaupun gua nggak terlalu nonton ya, karena ya belum nonton aja gitu. Lalu tapi gue rasa yang seri-seri itu agak kurang berhasil gitu, karena boomingnya nggak terlalu besar sebesar si Ultraman Zero ini, sehingga di tahun 2020 ini, di bulan Juni ini, mungkin kita akan melihat Zero lagi, cuman dia udah jadi guru dan dia punya murid. Nah, serinya akan dikembangkan adalah si anaknya ini atau si Ultraman Z ini gitu. Nah, jadi ini salah satu ya jurus andalan dari Ultraman ya, biasanya Special Beam atau Ultra Beam atau banyak banget sebutannya gitu. Tiap Ultraman kayaknya punya. Cuman ya cara ngeluarinnya gimana, biasanya dia menyilangkan lengan kiri di depan dada, terus lengan kanannya ya posisinya seperti itu, dan keluar sinarnya kalau Ultraman pendek cuman dari telapak tangan, tapi Ultra Seven agak besar. Ultra Seven agak besar selengan ya, pemalas masangnya juga. Dan tinggi Esa Figuarts ini, tingginya itu dia 6 inch atau sekitar 16 sentian. Jadi dia nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, apalagi ya si Ultraman Zero. Nah, even saking terkenal Ultraman Zero, dia sampai even dikonsepin punya pasukan sendiri, udah kayak Super Sentai lah, semacam ranger-rangeran gitu, namanya Ultimate Force Zero. Nah kan, yang isi anggotanya kayak Glenfire, Mirror Knight, Genbot. Nah itu mereka berkumpulnya dari movie yang kedua, Revenge of Belial, dimana sebenarnya pahlawan-pahlawan itu tuh remake dari seri-seri Tsuburaya yang terdahulu. Jadi ya lucu aja sih gitu.
mereka di remake dan jadi pasukannya si Zero ini gitu. Terus mereka selesai mengalahkan Belial, pergi menjelajah galaksi-galaksi untuk membantu planet-planet yang lagi kesusahan, katanya sih gitu. Tapi konsepnya jadi kayak Power Ranger kalau kata gue. Oke. Jadi di sini paling itu sih sebenarnya dari perjalanan 10 tahun Ultraman Zero ya, gila juga. Oke, habis ini gue akan nampilin beberapa pose lagi. Mungkin beberapa review gue nggak terlalu banyak mentingin pose gitu, cuman ngebahas dari sisi Ultraman-nya. Cuman di sini gue lagi iseng aja sambil ngecek mereka yang udah di dus ini dalam waktu yang beberapa lama ini, kira-kira mereka kalau di posen masih bisa atau enggak gitu, sambil meriksa juga. Karena kemarin baru nonton videonya Gilang Baskara yang mainannya dia agak-agak aus sama kendor gara-gara kelamaan gak dirawat juga gitu. Nih linknya ntar gua taruh gitu. Gue mau share juga bahwa kadang-kadang kalau gua ngeberdiriin figuart biar gampang, gua pakai yang namanya si stand base ini. Ush, aduh, bubar semua. Nih stand base nya nggak apa, tadi gue benerin stand base nya jadi untuk ngegampangin. Nah soalnya tadi kan kalau nggak di stand base, kita lihat ya gampang banget mereka sedikit kesenggol aja jatuh gitu, walaupun seimbangannya sih lumayan. Cuman tadi gue nggak sengaja aja nih, coba beri dulu bener, ada aja. Ini Ultraman Belial, musuh utamanya dari Ultraman Zero, dimana dia punya Giga Battlenizer. Ya, serang aja pak. Punya Giga Battlenizer yang bisa ngendaliin 100 monster sekaligus nih si senjatanya ini. Dan mungkin dari dia juga sih muncul konsep Ultraman yang agak berotot gitu, atau bulky gitu. Gua nggak terlalu suka sih sebenarnya. Kenapa Ultraman harus berotot? Kalau dia kan memang jadinya hybrid, setengah Ultraman setengah alien ya, alien yang lain, makanya badannya jadi aneh gitu. Oke, gue lanjut pose-pose lagi ya. Oke guys, jadi segitu dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah ngeliat juga. Kalau ada pertanyaan mengenai SAF, pertanyaan mengenai Ultraman, silahkan komen. Kalau ada pertanyaan juga mengenai figur yang lain, silahkan. Usul, saran, kritik juga please kasih tahu gue gitu, sehingga gue bisa perbaikin di video-video gue yang ke depan gitu. So kalau suka silahkan di subscribe juga, dan sampai ketemu lagi di SF yang lain. Thank you guys. Karena kita sekarang terutama yang di Jakarta ya, sedang menggalakkan yang namanya PSBB. Please stay safe, stay at home. Mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja ya, dan selalu sehat, dan kita bisa mencegah dan wabah ini segera selesai gitu.